Di kelas itu kayak waktu ada guru ya, guru pas nulis tuh di papan tulis, ada adegan gini. Nah itu baru ada ketika SMP. Tapi kayaknya aku dari SD sih udah Oh dari abu-abu. SD udah gitu ya. Jadi aku selalu dihina-hina dulu. Dia sesekali ngomong-ngomong agama gitu. Oh pendeta khotbah gini-gini, aku ya gini. Bahasa roh itu menarik gini gitu. Tapi di sisi lain omongannya, meso-mesonya. Oh. Oke jadi hari ini edisi spesial pertanyaan dari penonton ya. Kita yang jawab. Jadi tolong silakan penonton beri pertanyaan. Gak ada pertanyaan masuk gak mulai dan gak selesai. Tayangan. Dibuka Semakin- dulu lah Mer. Semakin tidak jelas. Dibuka dulu Oke. biar jelas. Iya. Oke, shalom teman-teman. Kembali lagi di A3, Authentic and Aesthetic. Estetik. Iya. Authentic and estetik. Oh ya, Authentic and Aesthetic. Tempatnya remaja sih ngumpul bareng ngobrolin hal estetik. Yeay. Oke, Gak pakai pantun, biasanya pantun. enggak mikir sih. Oke, jadi ini episode yang spesial teman-teman karena di bulan ini seperti biasa teman-teman tahu kan setiap bulan kita pasti ganti tema dan ganti topik. Nah di bulan ini kita bakalan membahas tentang kemenangan dalam Kristus. Yeay. Kemenangan dalam Kristus. Iya. Nah tapi kita akan pecah dalam beberapa bagian. Nah khusus di episode kali ini kita akan membahas tentang kemenangan dalam pergaulan. Teng 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 teng. Oke. Untuk bintang tamunya, mari kita saksikan. Ya, jadi saya adalah host hari ini. Jadi Michael tidak ada yang Wianto. menjadi bintang tamu. Dan dia juga host hari ini ya Mary. Jadi kita ya ngobrol-ngobrol aja tentang kemenangan dalam Dalam pergaulan. pergaulan. Iya. Jadi apa ini yang mau kita obrolin? Ya mungkin definisi dulu kali ya. Definisi apa tapi? Definisi kemenangan. Maksudnya kemenangan dalam pergaulan itu kemenangan yang seperti apa? Maksudnya yang seperti Ya. apa? Nah ya kalau dari kamu maksudnya gimana? Maksudnya menang dalam pergaulan. Emangnya ada apa? Ada perkelahian dalam pertemanan? Enggak. Dalam pergaulan. Jadi maksudnya kemenangan dalam pergaulan. Mm-mm. Menang, ya menang. Menang atas apa ini maksudnya? Jadi ini menang atas, kalau dari pendapatku pribadi itu menang ketika kita bisa mengalahkan pergaulan yang negatif. Pergaulan yang mengalahkan pergaulan negatif. Oke, Jadi kita terus? menang. Nah contohnya nih, kita ada dalam satu lingkungan atau satu pergaulan. Kan gak semua bagian teman di dalam pergaulan kita itu pasti membawa kita ke arah yang positif gitu kan ya. Atau ke arah yang baik. Nah kadang-kadang justru kita berada di lingkungan atau pergaulan yang semuanya isinya negatif. Yang jahat-jahat semua gitu. Yang jelek-jelek semua. Oh, jadi ini maksudnya kita ini dalam posisi nggak bisa milih pergaulan. Maksudnya tempat kita berada misalnya lingkungan rumah atau apa. Iya. Ternyata lingkungan kita buruk ini. Kita Iya. tahu ada yang buruk. Nah, Sementara kita ini mungkin kita ada di posisi baik. oke. Jadi, Atau iya, posisi abu-abu. abu-abu. Gak Kita jelas bingung, gitu kan ya. ini Antara ikut yang mana? baik, yang baik atau yang jahat gitu. Nah itu yang harus kita bahas kali ini. Oke. Supaya tidak sesat gitu. Karena dalam Alkitab dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Iya. Jadi kayak tadi katamu abu-abu bisa jadi kita ini ada baiknya. Tapi kita nggak ngerti menentukan next langkahnya seperti apa. Akhirnya gagal pergaulannya buruk. Akhirnya yang tadi abu-abu bisa jadi hitam ya. Iya. Kan? Iya. Yang hitam jadi Makin hitam. Nah, harapannya yang hitam jadi putih, yang abu-abu makin putih, yang putih semakin putih kan gitu dari ya. hitam gak bisa jadi abu-abu ya. Bisa langsung putih aja, langsung putih aja. Oh langsung, oke. Tapi hanya bisa dengan kasih karunia Allah. Kan gak bisa kamu pakai cat kamu warna hitam kamu jadiin putih, gak bisa. Oke. Nah, Oke, jadi gimana? nah misalkan nih kan kita udah bahas tadi maksudnya. Nah kalau misalkan nih sebagai komeli. Oke, sebagai komeli. Komeli itu tipe orang Yes. atau tipe golongan yang mana sih ketika komeli ditempatkan di pergaulan yang negatif atau yang jelek gitu. Koko akan memilih mengikuti atau menolak. Maksudnya bukan menolak
pergi jauh-jauh Pergi terus jauh-jauh. melakukan pengusiran enggak ya. Ini harus sedikit bernostalgia ya kan, Iya. mikirkan supaya real gitu, supaya nggak cuma omongan tok gitu ya, supaya Hmm. nyata. Ditempatkan di pergaulan yang nggak pas. Apakah pernah? Ini kalau mau aku flashback sedikit, mungkin aku bisa bilang waktu aku SMP. Kenapa tuh di Oke, SMP? waktu SMP. Jadi sebelum SMP kan SD ya. Sebelum Iya sebelum pasti, SD, gak mungkin dari TK langsung Iya, SMP makanya ya. sebelum SMP SD. Waktu SD itu aku anak baik-baik menurutku ya. Lingkungannya juga masih oke lah. Nakalnya ya nakal-nakal anak-anak gitu. Tapi begitu masuk SMP terus ketemu lingkungan yang ternyata banyak nggak baiknya. Karena kalau Contohnya. contohnya omongan-omongan kotor, miso-miso itu mulai banyak. Waktu SD jujur aku nggak ada, temenku nggak ada yang gitu. Kotor temenku itu juga- bukan ngomong kotor bukan beneran ya sampah, kotor ya. bukan kotor, bukan. Tapi omongan-omongan yang Tit. iya, kayak gitu-gitu ya. Heeh. Yang ya akhirnya ya tapi aku punya prinsip aku nggak mau ikut gitu, nggak mau ikut kayak gitu. Meskipun ada yang dulu di SD baik terus akhirnya ikut gitu. Cuma dengan lingkungan seperti itu sih aku memutuskan tuh nggak ikut. Tapi mungkin bagi beberapa orang, oh ya itu kan masalah-masalah yang simpel gitu ya. Karena nggak bisa juga ketika kita benar-benar menjauhi itu terus akhirnya yang terjadi adalah kayak nggak ada teman gitu akhirnya. Iya nggak sih? Kadang kalau terus pergaulannya buruk, kita nggak benar-benar memisahkan diri, akhirnya kan nggak punya teman. Gitu. Nah ya itu berbahayanya. Itu berbahayanya. Tapi kayak aku juga pernah ngalamin gitu, pernah. Akhirnya jadi kayak nggak ada teman, tapi puji Tuhannya masih nemu sih. Ada 1-2 orang yang memang punya prinsip juga nggak mau ikut-ikut gitu. Jadi masih bisa. Jadi ya berarti aku tipe orang yang menolak ketika memang benar-benar nggak sesuai dengan prinsipku ya. Oke berarti golongan yang apa ya istilahnya tetap pada pendirian. Tetap ada mendirian. Pada prinsip lah istilahnya. Kalau kamu? Oke, kalau aku pribadi sih, aku Gimana? golongan yang abu-abu. Pernah ada cerita? Sejujurnya. Nah, jadi sama sih kurang lebih. Oke. Tapi kayaknya aku dari SD sih udah Oh dari abu-abu. SD udah gitu ya lingkungannya. Ya, jadi pas waktu SD itu kan ya namanya sekolah di negeri kan ya. Mayoritas itu pasti ya mohon maaf disensor nanti ya muslim gitu kan ya. Buat apa disebutkan kalau disensor? Oke. Nah di kelas itu kan yang beragama Kristen itu biasanya cuma aku sendirian. Oke. Kalau nggak aku sendirian cuma teman satu doang. Itu pun terjadi hanya di kelas 6 SD. Jadi dari kelas 1 Kelas 1 sampai kelas 6 sendirian ya. sendirian. Baru kelas 6 ada temennya. Itu pun juga temennya menyesatkan Oke. yang Kristen. Nah itu sih, jadi kayak susah sih, kayak hampir, ya apalagi kan kalau peraturannya di sekolahku dulu setiap ada pelajaran agama itu gak boleh keluar kelas. Terus udah gak boleh keluar kelas, nah guru agamanya ini agak menjengkelkan. Jadi aku selalu dihina-hina dulu pas waktu pelajaran agama gitu. Nah guru agamaku itu, guru agamanya mereka, bukan guru agamaku. Tapi kan juga gurumu. Nah, aku tidak mengakui sih. Oke, ya oke. Mohon maaf kalau ibunya nonton, tapi gak mungkin nonton sih. Aku aja gak tahu masih ada atau enggak. Jadi ibu. Itu. Gurunya tuh selalu bilang, kamu jangan temenan sama mereka. Maksudnya kayak nunjuk aku gitu loh. Jangan temenan sama orang yang Kristen gitu. Mereka itu makan makanan yang haram. Otomatis kamu juga jadi golongan yang haram gitu. Dari situ itu kayak satu orang pun itu di kelas gak ada yang mau temenan sama aku. Akhirnya, iya. Kalaupun ada, nah ini ini jeleknya. Aku harus nyontekin mereka. Nah itu, kenapa aku golongan abu-abu itu karena itu. Satu Iya. sisi tuh sebenarnya gak mau nyontekin mereka. Karena ya aku udah belajar dong ya. Udah belajar mati-matian, ya walaupun kalau sistem SKS itu agak lupa ya. Tapi kan setidaknya ada usaha. Nah ketika aku udah berusaha dan mereka gak berusaha, dengan datangnya mereka langsung minta jawaban itu, ya mengerti sendiri lah ya rasanya seperti apa gitu. Ya apalagi tuh posisi kan masih SD ya kan Iya. ya, masih SD. SD kan masih polos, masih ngikut-ngikut. Dan ketika nggak ada temen itu ya kayak Gak enak gitu Iya. kan ya. Jadi mau tidak mau dan terpaksa tidak terpaksa, akhirnya saya mengikut ke golongan yang hitam gitu.
Sebenarnya dari abu-abu sih. Dari abu akhirnya jadi Jadinya akhirnya hitam. ya daripada Gitu. nggak ada teman gitu ya. Iya. Jadi memang ya kita bisa lihat kalau pergaulan itu punya efek yang begitu Mm-mm. besar. Terus ceritanya menangnya gimana? Nah, menangnya itu, nah karena udah terbiasa kan ya, menyontekin temen. Mm-mm. Nah itu pas SD. Pas SMP menyontekin dan diconteki. Oke. Semakin buruk lah, semakin hitam gitu kan ya. Nah itu prosesnya lama sih, sampai SMA kayaknya. SMP kelas 3. Nah itu SMP kelas 3 itu kenapa memutuskan untuk menjadi golongan yang putih atau menjadi golongan yang tidak mencontek dan diconteki lagi itu karena bertemu satu guru agama yang Kristen. Beragama yang asli ini. Ya. Nah dia itu bilang gitu, memang kalau kita berada di lingkungan atau pergaulan yang gak baik itu susah buat keluarnya. Apalagi kan pasti ada rasa kayak takut gak punya teman, takut kita dianggap sok suci, takut kita dianggap kayak Tuhan gitu kan ya, kayak gak pernah berbuat dosa. Padahal kan dari sisi kitanya kita merasa kalau ya banyak ketakutan itu kan ya, yang akhirnya ya udahlah kita ikut mereka aja daripada kita dijajah-jajah terus kita gak merdeka ya udah ikut mereka. Sebenarnya itu pilihan yang salah katanya guru agamaku itu. Nah kenapa kok salah? Kamu mungkin hanya bisa nyaman untuk sesaat. Tapi kamu gak tahu ke depannya di masa depanmu, kamu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Dari situ tuh kayak, oh iya ya. Kayak aku harus keluar dari zona nyaman gitu. Dan guru agamaku ini juga bilang, kamu kan agamanya Kristen. Kristen itu kan identik dengan orang-orang yang kudus-kudus itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah memakai pakaian hitam, jadi putih terus enggak ya. Tapi lebih identik dengan keluarlah dari zona nyamanmu gitu. Kita harus berani untuk menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Dari situ tuh kayak berproses sih. Iya. Awalnya mungkin tidak diconteki dulu, terus tidak menconteki. Jadi ada, Gitu. jadi pelan-pelan, step-step, langkah-langkah sampai akhirnya benar-benar bebas ya. Gitu. Oke, jadi boleh dilihat itu satu momen di mana ya turning point ketika Tuhan, caranya Tuhan lah ya, mempertemukan Caranya kamu Tuhan. dengan guru itu kan ya. Ya, Iya, mungkin iya. lewat orang lain. Nah, kalau dari Komeli nih, pernah gak sih ada di situasi yang dapat pergaulan yang negatif gitu, terus tanpa sadar ikut jadi orang yang negatif juga, Tanpa sadar kok jadi orang yang negatif juga. atau secara sadar ikut Atau negatif? secara sadar, oke. Jadi kalau pas SMP sih kayaknya masih bener-bener ini ya, soalnya aku bahkan sampai SMA sebenarnya aku golongan anak yang ngejar prestasi. Oke, Dalam artian paham. jadi benar-benar yang ngejar ranking, waktu itu masih ada ranking ya. Mungkin beda dengan sekolah sekarang apalagi online gini ya. Dulu aku benar-benar ngejar ranking. Jadi di waktu masa SMP ada ranking paralel namanya. Jadi ada dari satu tingkat ada 5 kelas gitu, di ranking paralel 1, 2, 3. Aku SMP ngejar itu. Jadi ketika beberapa teman yang lain mulai sibuk dengan cari teman, cari apa, aku fokus belajar, benar-benar fokus belajar. Waktu SMP, jadi waktu kelas 8, kisah contek-mencontek itu benar-benar di satu kelasku itu nyontek semua. Oke. Aku punya prinsip gak mau nyontek-nyontek. Mm-mm. Sampai aku memang dikenal pelit apalah gitu ya. Tapi itu sampai kuliah, sampai terus sih. Nah waktu itu saking aku jengkelnya kok semua nyontek. Aku cerita-cerita sama mamaku gitu. Jadi ya memang aku sering cerita sama mama ini ya pagi ini akhirnya mamaku datang ke sekolah ngomong tolong diperhatikan. Enggak sih waktu itu enggak datang sih, ngirim surat sih kayaknya ke sekolah waktu itu. Oh. Surat ke sekolah untuk ya itu ngomong ini kok nyontek semua. Akhirnya jadi rame. Terbongkar. Akhirnya rame satu sekolah. Gara-gara itu tapi nama disamarkan. Oke, saya mawar gitu. Nggak pakai nama gitu, jadi surat gelap. Oke. Tapi terang sih sebenarnya kan. Secret. Surat rahasia. Tapi beberapa orang tahu itu pasti aku. Soalnya cuma aku. Cuma ya mungkin ya ada sih beberapa orang yang mungkin kayak aku ya. Mungkin yang menyaksikan juga memang punya prinsip untuk benar-benar nggak mau nyontek. Ya nggak masalah.
Sekalipun kadang mungkin situasi pergaulan benar-benar berat gitu ya. Ketika mungkin kadang kamu dijauhi awalnya, tapi ketika tetap berpegang prinsip teguh, ternyata nanti akhir-akhirnya ada juga kok temanku. Karena ya apa ya, karena kayaknya memang anak Tuhan itu bersinar gitu ya. Ya nggak sih? Anak Tuhan itu maksudnya pasti Tuhan kasih sesuatu yang membuat dia bisa memberitakan nama Tuhan. Loh. Jadi mungkin di satu sisi aku dibenci karena nggak nyonteki, tapi di sisi lain bisa disukai karena hal lain. Iya, karena prestasi ya kan. Bisa jadi ya karena itu. Jadi ya akhirnya ternyata nggak perlu takut untuk tetap berpegang pada prinsip. Nah kalau yang tadi pertanyaan tentang pernah nggak yang sampai keikutan negatif, pernah atau enggak ya? Waktu kelas 9 tuh sih parah-parahnya. Jadi kelas 8 selesai naik kelas 9 itu parah-parahnya karena kelasnya diajak lagi. Nah masuk di kelasku itu ada anak yang paling nakal. Oke, nakalnya tuh kenapa? Ini benar-benar, ya Pak, pertama dia nggak naik kelas 2 kali. Terus pokoknya satu sekolah tahu kalau anak nakal dia. Oke, jadi anak ternakal lah. Oke. Nggak ngerti ini sengaja atau enggak dari sekolah atau gimana, didudukkan sama aku. Waduh, sebangku istilahnya. Dan itu enggak seminggu, 2 minggu ya. Setiap berbulan. hari dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, bayangin. Gak setiap hari sih, Sabtu Minggu ada liburnya. Sabtu Minggu enggak. Mas saya menariknya dia Kristen ya, terus dia sesekali ngomong-ngomong agama gitu. Oh pendeta khotbah gini-gini, aku ya gini, bahasa roh itu menarik gini gitu. Tapi di sisi lain omongannya, meso-mesonya, nyonteknya, semuanya. Jadi waktu ulangan aku disuruh nyontek. Jadi bukan dia minta contekan ke aku, tapi aku disuruh nyontek. Diasut. Jadi kayaknya dia nggak terima kalau aku benar-benar nggak ada. Jadi depanku kanan kiri nyontek semua terus dia ngomong, ayolah nyontek kok ini loh. Kamu iso kabeh dah ngono. Aku ngomong, "Ya enggak iso sih, aku enggak iso nomor ini." Nyontek kok. Enggak. Jadi ya mungkin sulitnya itu hampir terbawa, tapi kalau sampai enggak mungkin ya. Jadi hampir tergoyahkan lah ya karena istilahnya. pergumulannya setiap pagi ketemunya gitu terus pagi siang sore kan, baru pulang sore malam berdoa. Tuhan berikan kekuatan. Jadi ya mungkin merenungnya di malam itu kayak ya konflik batin sih, tapi puji Tuhan gak sampai. Nah ini kan menarik nih. Hampir terbawa. Hampir. Nah iya. itu kan artinya hampir terhasut kan ya. Hampir terhasut, iya. Nah pernah gak sih Komeli ini membawa orang yang menghasut Komeli untuk jadi berubah gitu. Dari yang suka mencontek akhirnya bisa bertaubat gitu. Ya bukan mencontek habis gitu dicontekin ya, enggak. Tapi benar-benar belajar gitu lah. Istilahnya jujur dalam ujian. Kalau yang orang itu enggak sih. Yang orang itu masalahnya terus berlangsung. Sampai ya dulu aku pernah tengkar, pernah. Karena beda pendapat apa. Iya pokoknya cerita, tapi dengan dia akhirnya damai. Naik ke SMA damai, udah selesai. Udah salam-salaman, maaf-maafan, tapi berubah atau enggak ngerti ya. Semoga sekarang berubah dia ya. Ya jadi temannya Komeli kalau nonton video ini harus berubah. Jadi itu inisial Y. Disebut. Kan kayaknya enggak nonton, jauh dia di sana. Kalau yang apakah pernah berubah mungkin beda cerita. SMA. SMA. Aku punya temen yang dia itu dijuluki Hause. Apa itu? Tahu artinya Hause? Enggak tahu. Bahasa Jepangnya hentai. Tahu hentai ya? Bahasa Indonesianya mesum. Diperjelas ya. Jadi aku sudah tidak polos. Sudah tidak polos. Mary suka nonton yang hentai. Enggak beneran. Aduh. Film Jepang memang gitu biasanya. Iya, katanya. Iya, jadi kembali ke temanku ini. Jadi sampai namanya itu Hause diganti. Waduh, dia tahu kalau nonton ini dia nggak tahu. Jadi nggak nonton lah, dia nggak nonton. Gitu. Capek tapi tit sebanyak itu. Sampai satu kelas semua cowok cewek manggil dia itu. Jadi sebenarnya dia orang baik ya, orang yang tulus juga, cuma dari perkataannya, dari tingkah lakunya itu aja yang memang kadang ini. Cuma ya entah kenapa Tuhan mempertemukan aku dengan dia. Jadi di waktu SMA itu 2 tahun sekelas sama dia. Jadi kemana-mana akhirnya sama dia. Ya
mungkin dari sana bisa ini sih, kami saling tukar pikiran, apa istirahat makan bareng, apa kemana bareng gitu kan ya. Jadi aku SMA makan bareng sama cowok. Saat yang lain sama cewek gitu ya, cowok cewek, aku sama cowok. Oke. So Sampai sweet. iya, so sweet, sampai timbul homo gitu. Nggak jarang itu ya dulu ya, dari dulu ya. Cuma ya memang sampai lulus dia tetap punya julukan itu, nggak berubah. Tapi aku ngeliat tingkah lakunya baik, ya kami sering sharing juga kadang cerita-cerita. Nah puji Tuhan waktu kuliah di Surabaya, sama-sama kuliah di Surabaya, tapi beda kampus ya. Yang aku kampus I, yang dia kampus U gitu, misalnya beda kan. Paham. Kita paham karena sekampus I, U-nya tahu. Nah terus, bukan U, P sih. P. Oke, paham. Iya. Tetanggaan ya. Iya. Pasti mereka nggak tahu. Iya, apa ini IUP, IUP. IUP. Terus katanya dia ngechat aku tiba-tiba. Aku sekarang tobat loh. Orang tobat ngechat tobat gitu. Dia maksudnya ya sekarang aku ini ikut pelayanan di kampus, ikut semacam PMK gitu kali ya di kampusnya dia. Persekutuan Mahasiswa Kristen. Bukan pemadam kebakaran ya. Itu katanya dia mimpin jadi worship leader segala macam katanya gitu ya. Ya. Kayaknya pernah datang deh. Oh iya kah? Mungkin. Ya? Mungkin. Kan tetanggaan. Jadi seperti itu sih, Mer. Ya jadi akhirnya taubat ya. Iya. Memang nggak langsung sih, memang gitu ya. Tapi by proses. Kadang-kala kan kita itu pingin ketika kita memberitakan Injil atau ngajak teman apa, pingin langsung gitu, pingin lihat perubahan yang nyata. Ya sometimes bisa terjadi, tapi terkadang juga nggak langsung ya kan ya. Oke. By proses ya kan ya. Oke, itu kan dalam khusus hal contek menyontek. Dalam contek-mencontek. Nah. Tapi enggak dalam hal hentai menghentai. Oh iya. Hentai. Hentai. Ya. Mary kok Itu lebih paham kosakatanya ya. Udah tiap hari dengernya. Oke, nah itu juga kan. Nah ini agak sensitif sih. Oke, agak sensitif. Nanti tak lempar balik yang sensitif. Kenapa yang sensitif? Nah misalkan nih Koko ketemu pergaulan. Nah yang namanya anak SMP, anak SMA itu kan udah mulai. Apa ini ya? Kok saya nggak paham? Saya pahamnya yang gini. Yang lebih parah. Enggak itu dulu ada orang dinas kesehatan presentasi gitu. Oh ya. Orang zaman dulu gini-gini. Ya gini. Makin sekarang gini. Gini. Makin lama makin gini ya. Gitu. Udah gini. Makanya. Terus kenapa Mer itu? Nah ketemu temen atau pergaulan yang seperti itu. Yang awalnya pacarannya sehat, kalau misalkannya dulunya punya pasangan ya. Terus tiba-tiba ikut yang gak sehat gitu. Gimana dari Komeli? Pernah atau enggak? Masalahnya dulunya pasangannya cowok. Atau mungkin teman lah, istilahnya teman tapi di kelas. Memang ya itu satu sekolah waktu itu beda memangnya kalau di SMA itu nggak tahu sih kalau SMA di Surabaya ya. Di Jember SMA swasta itu waktu istirahat mojok sana sini situ. Nah ya itu maksud saya. Kadang aku istirahat sendiri gitu keluar lihat mulai ada backsound sedih sendiri apa. Kumas. Terus sempat lihat kok kayak enak punya pacar apa tapi ya. Enggak sih waktu itu dulu, ya puji Tuhannya pergaulanku nggak ada yang sampai segitunya, nggak ada sampai segitunya. Memang pernah ada yang sampai akhirnya kebablas, MBA, gitu. Ada, cuma ya bukan pasti teman mereka dekatku. bingung MBA apa. Pemain basket, NBA. Ya. Married by accident. Terus basketnya gol lagi. Ya itu. Ya itu tapi bukan teman dekatku sih, jadi yang maksudnya nggak terlalu berdampak lah, nggak terlalu berdampak secara langsung. Cuma ya itu tadi aku bersyukurnya karena waktu SMA Tuhan kasih pergaulan yang dibilang baik, ya nggak terlalu baik, tapi dibilang jahat. jelek nggak terlalu jelek. Gak jelek. Jadi tengah-tengah. Tengah-tengah.
Kalau Tapi ya, meskipun ada jeleknya, lebih sering bawa ke baiknya. Oke, paham. Kalau di universitas mungkin sudah mulai? Nah itu kan, universitas ini kan gelap. Tolong lampunya dipasang ya Pak ya. itu mulai banyak. Itu yang pergaulan ke arah sana, yang dulu waktu SMA jauh, yang sekarang jadi nggak jauh ya, kayak sampai di kanan kiri ada. Ya untungnya terbebas lah dari yang kayak gitu ya. Oke. Untungnya bisa menarik diri. Oh, jadi menarik diri ya. Lebih menarik sih. Aku ketika tahu, wah ini udah gak bener. Gitu. Berarti memilih menjauh. Memilih menjauh. Saya kalau mungkin karena udah dewasa juga ya, beda kalau SD ya. SD ketika gak punya teman masalah gitu. Iya, soalnya masih kecil. Tapi kalau kuliah udah mulai ini, ya mending gak punya teman. Mending gak punya teman timbang gitu. Aku paham. Iya makanya, milih menarik diri. Pernah tapi milih menarik diri. Okay. Kamu Mir, kalau kamu? Peristiwa yang seperti itu. SD, SMP, SMA, kuliah semua. Oke, kalau SD pastinya nggak ada lah ya. Oke, ya. Mungkin kalau SD itu lebih ke arah tawuran kali ya di SD tempatku. zaman sekarang udah pacar-pacaran loh. Iya zaman sekarang, kalau di tempatku nggak ada. Ya. Jangan ya yang nonton yang masih SD ya. Nggak ada. Jangan dulu. Panggil papa mama juga nggak ada di tempatku dulu. Nah itu baru ada ketika SMP. Kaget dong. Satu kelas ceritanya. Surabaya ini ya. Nah aku nggak tahu kenapa Tuhan menempatkanku di kelas itu. Pada saat itu aku juga punya pasangan gitu. Waktu itu ya. Waktu itu, tapi sehat kok pacarannya gitu. Sealiran kepercayaan. Ketawa artinya. Oke. Ya gitulah. Tapi agak beda banget lah ya. Masih melencok sedikit lah ya. Belok sedikit. Oh, belok sedikit. Enggak tikungan tajam enggak. Paham lah ya maksudnya apa. Paham. Itu. Di kelas itu kayak waktu ada guru ya. Guru pas nulis tuh di papan tulis. Ada adegan gini. Di kelas itu ya? Di kelas. Gurunya nggak noleh ya? Enggak lah, kan kalau nulis kan fokus ke tulisan biasanya gitu. Aduh. Itu duduk parah. Gitu pasti. Aku duduk di depan sih, tapi kan kalau pas. Satu kelas tahu berarti? Satu kelas tahu dan satu kelas diam aja. Udah biasa berarti kayak gitu. Nah makanya itu. Aku ingin menegur tapi satu sisi kayak, ya gitulah ya, sok suci lo kayak gitu-gitu. Gak asik, gak seru kayak gitu-gitu. Lu terlalu polos gitu lah istilahnya. Ya itu sih, dan dari situ mata saya sudah tidak suci saudara-saudara. Ya itu sih, aku merasa masa kepolosanku terenggut. Nah itu berlanjut lagi ke SMA. Nah SMA itu mungkin lingkungannya lebih parah gitu. Bahkan ada yang sampai narkoba, ada yang sampai MBA juga mencetak gol gitu kan ya. Banyak mencetak gol. Nah itu lebih parah lagi gitu, dimana aku baru tahu gitu kan ya, ketika di kelas itu kan ada penggeledahan. Terus tiba-tiba ketemu satu temanku itu ternyata pengedar. Nah itu, dari situ itu kayak merasa wow. Sedekat aku itu kamu dengan di lingkungan yang seperti itu. Senegatif itu gitu, dan masih abu-abu. Tapi untungnya nggak sampai hitam gitu. Pas SMP dan SMA. Gitu. Kalau di kuliah ini hitam. Enggak putih. Putih ya. Putih. Sudah putih. Kita bersyukur ya karena ketemu dengan ya itu yang baik-baik. Oh yang baik-baik. Cuma sedihnya itu mungkin ini ya di pergaulan gitu kan ya. Kan kadang-kadang kita ketemu teman gitu kan ya. Udah lama temenan gitu. Terus akhirnya dia punya pacar. Nah pacarnya gak seiman. Dan tidak seamin. Oh gak seamin juga, iya. Nah itu, jadi kayak negur gitu kan ya. Pas SMA itu negur. Akhirnya jadi musuhan dong gitu. Terus dia kayak sempat ngomong, kamu aja dulu
juga tidak seiman dan seamin gitu, seamin sih tapi tidak seiman. Dibalik gitu. Oke, oke. Ya itu, tapi kok kamu berani gitu loh nasehatin aku gitu. Kayak istilahnya kayak berantem gitu. Ya sebenarnya jujur takut sih untuk menegur gitu kan ya. Tapi aku ingat gitu kata-kata guru agamaku dulu pas waktu SMP. Jadi beliau sangat berjasa gitu. Di film-film langsung muncul dia. Iya, fotonya ini celing tapi gak ada. Ya dia itu bilang, seperti yang tertulis juga mungkin ya di kitab dari Rasul Paulus gitu kan ya. Rasul Paulus itu kan sering mengingatkan gitu kan ya kepada beberapa jemaat gitu. Aku lupa jemaat apa, nanti bisa di Di searching ya, apa isinya. teman-teman buka sendiri Alkitabnya. Nah itu sering mengingatkan gini, kalau kamu punya saudara, nah saudaramu itu melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang gak tepat. Kamu jangan sampai membiarkan saudaramu itu masih tetap melakukan kesalahan yang sama gitu. Kamu justru harus menegur dia, membawa dia ke arah yang benar gitu. Memang gak mudah gitu kan ya, kadang-kala kalau kita membawa orang dalam kebenaran itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kita bisa ikut sifatnya dia. Yang kedua kita bisa mengubah dia ke arah yang lebih baik. Istilahnya kamu pilih mempengaruhi apa dipengaruhi. Dipengaruhi, ya. Nah itu kan pilihan yang sangat sulit gitu kan ya. Tapi bergumul. Ya aku putuskan untuk membawa dia ke jalan yang benar. Ya walaupun sempat berapa bulan ya. Hampir 1 tahun sih. Jadi kan temenan dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah pas kelas 1 sampai kelas 2 itu dia musuhin aku. Karena dia pacaran sama yang itu. Nah terus pas kelas 3 begitu dia udah putus, dia sadar. Akhirnya. Kayaknya kamu bener deh Mer Inilah gitu teman kan. sejati ya. Iya itu dia bilang kalau sampai kapanpun mungkin kan ada banyak pemikiran gitu kan ya. Kalau misalkan kita pacaran sama yang gak seiman dan gak seamin. Itu ada 2 kemungkinan kenapa kita melanjutkan. Yang pertama aku bisa kok bawa dia ke kepercayaanku. Kedua aku bisa kok hidup walaupun dengan perbedaan gitu. Nah tapi kan balik lagi ya Tuhan kan kayak namanya itu ngomong yang gelap gak bisa dicampur sama terang. Begitu juga sebaliknya gitu. Terus juga sempat testimoni sih. Itu tadi maksudnya bukan warna kulit ya itu ya. bukan itu iman tadi, iman, kepercayaan. Ya. Maksudnya yang tidak percaya. Dengan yang percaya itu bisa kan dicampur. gak bisa gitu. Istilahnya kamu percaya gak sih kalau misalkan besok itu kiamat kayak golongan itu. Terus ada golongan yang gak percaya. Terus dijadiin satu kan Ya, gak bisa. Nanti bisa. malah cekcok gitu kan ya. Nah itu. Nah terus aku lupa. Terus tadi setelah itu dengan temanmu itu? Ya Setelah testimoni. dia sadar, Ya aku sampai lupa testimoni. Aku testimoni kan ke teman yang orang tuanya tetap bersama walaupun beda keyakinan. Mostly itu jawabnya ada suatu trauma dan suatu istilahnya kebingungan. Dari si anak ini ya? Karena dari cara mendidik kan berbeda. Kayak muslim kan diajarin untuk sholat 5 waktu, kalau kita kan diajarin untuk saat teduh seperti itu. Iya beda cara berdoa, struktur ibadah beda ya, beda agama beda cara. Totally 100% kan pasti beda kan. Nah itu sih sulit dan kadang-kadang kalau misalkan pas sekolah nih ditanyain agamamu apa, nah dia bingung ikut papanya. Ikut papa apa ikut mama gitu ya. Ntar dibilang anak durhaka. Nah itu sih dia sering bingung gitu. Terus kadang kalau misalkan ke tempat ibadah, dia kayak minggu ini ke tempat ibadah yang satu. Yang satunya minggu ini, minggu depan ke tempat yang ibadah yang satunya lagi. Iya apalagi ini masih anak ya, gitu kan. Iya jadi pantes trauma. Kayak kebingungan dan trauma banget sih gitu. Terus juga dia bilang juga kalau misalkan memang bisa baik-baik saja kelihatannya, tapi dalamnya itu sangat rapuh gitu loh. Jadi setiap hari itu orang tuanya tuh gak terlepas dari yang namanya permasalahan, cekcokan gitu.
Jadi emang sebenarnya balik lagi sih gitu ke orangnya gitu. Tuh, jadi aku bersyukurnya bisa bawa dia ke arah yang lebih baik. Walaupun aku sempat dimusuhi dan aku harus berdoa ke Tuhan supaya dia Iya berubah. sih. Nah, tapi sedihnya di universitas ini aku ketemu orang yang begitu juga. Maksudnya aku punya teman, dia pacaran yang sama yang tidak seiman dan tidak seamin juga. Tapi sedihnya aku sih, aku gak bisa menegur dia gitu. Yang pertama karena dia beda gender, aku takut dia baper. Jadi sampai sekarang dia masih lanjut dengan yang Lanjut. Yang kedua karena emang udah gak keep in touch lagi sih, maksudnya udah jarang kontekan juga kali ya. Aku soalnya udah di blok, sedih. ya, yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa saja. Iya. Ya. Semoga Tuhan menunjukkan hidayah, menunjukkan Iya. rahmatnya. Jadi gitu. yang kulakukan sekarang hanya bisa berdoa gitu. Yes, betul. Memang kalau ngomong pacaran beda agama itu ya Sensitif sih. sangat akhirnya banyak juga, tapi penting juga untuk disampaikan gitu Iya karena penting. itu nyata dan real di sekitar kita banyak, bahkan ya dari dulu sampai sekarang dan nggak jauh-jauh gitu. Iya sih. Dan mungkin kalau dari aku dulu kenapa aku bisa pacaran beda iman tapi tidak beda amin. Itu karena mungkin aku sempat berpikiran gitu kan ya. Kalau yang seiman itu kan dan seamin itu kan rasanya udah kayak saudara gitu kan ya. Kan susah untuk Masa mencintai. sama saudara sendiri Nah, gitu. Tapi pikiran itu sudah berubah kan sekarang. puji Tuhan sudah. Iya, sudah Nah itu sudah diubahkan. iya, Nah itu mendapatkan mungkin rahmat. ada pemikiran yang seperti itu gitu. Atau mungkin dia bisa pacaran sama yang beda iman dan beda amin itu karena cuma orang yang beda iman dan beda amin yang menyukai dia. Gitu. Padahal sebenarnya enggak sih. Pasti ada di luar sana yang Tuhan sediakan kan ya. Cuma Iya, belum waktunya belum aja waktunya ketemu. aja Sabar gitu. aja. Dan pacaran beda agama ini beda dari toleransi ya. Iya. Karena toleransi beragama dengan menjalin hubungan beda agama beda cerita ya. Beda cerita. Jadi jangan disangkut pautkan. Cuma gini, aku dulu sempat pernah ya karena di kuliah itu kan mayoritas gitu ya. Dari apa yang sebelumnya mayoritas sama gitu, terus pindah ke yang mayoritas berbeda. Ya sempat akhirnya saya merasa kayak punya pikiran-pikiran kritis. Terus aku mikir gini, kenapa pacaran beda agama nggak boleh, tapi kok Tuhan ngasih cinta di antara orang yang berbeda agama? Oke. Pernah mikir gitu nggak? Sering. Menurutmu jawabannya gimana, Mer? Aku dulu sempat nyari sih hampir 2 tahun terus Oke. aku nemu jawaban. Nah Tapi aku ini ingin tahu pendapatmu. aku nggak tahu ya ini bisa dibilang jawaban atau bukan karena setelah aku memikirkan dan mendalaminya Mendalami di mana ini? kan punya pengalaman. Oke. Cuma ya, yang seiman Iya, dan iya. seamin ini belum Iya. dipertemukan. Nah itu kenapa kita nggak boleh pacaran beda agama gitu kan ya? Ya sebenarnya bukan pacaran sih karena tuh di Alkitab juga nggak pernah ada kata pacaran gitu kan ya. Tuhan nggak pernah menyebutkan pacaran, Tuhan nggak pernah menyebutkan ahem-ahem. Iya, kita Mungkin aja yang langsung ahem-ahem ya. tunangan atau mungkin pernikahan gitu. Nah tapi kenapa gak boleh? Karena kan di Alkitab itu sempat tertulis carilah pasangan yang sepadan. Nah dari situ tuh bingung sepadan itu masa artinya sama bobotnya, Ya enggak. sama panjang rambutnya, sama putihnya. Nah dari situ ya maklum anak polos gitu Terus, kan ya. terus. Nah terus mencari-cari akhirnya yang dimaksud sepadan itu maksudnya mungkin seiman gitu. Karena kalau kita seiman kan otomatis kita punya Tuhan yang sama gitu. Kita punya prinsip yang sama dalam agama. Terus juga sepadan dalam mungkin kemampuan gitu. Maksudnya bukan berarti kita bisa satu terus pasangan kita beda yang lain terus kita ngomong kayaknya gak cocok gitu kan ya. Enggak gitu. Kan, ketika saling melengkapi, why not kan? Iya itu. Jadi Terus? kayak ya itulah ya pokoknya sepadan itu. Terus setelah tahu sepadan, Nah setelah tahu sepadan, nah itu kan kalau kita pacaran otomatis itu kan komitmen. Nah ya walaupun emang ada yang pedot ya. atau putus di tengah jalan,
Nah itu kan tapi kan udah komitmen. Yang namanya komitmen itu kan pasti ke arah yang serius gitu kan ya. Ketika ke arah yang serius itu pasti menuju ke pertunangan atau pernikahan kan. Nah kalau kita sampai terus-terusan gitu kan bisa kebawa ya. Apalagi misalkan nih posisinya kita wanita. Kalau wanita itu kan biasanya mengikut si pria. Harus istilahnya dibawa lah ya, harus tunduk gitu kan ya. Biasanya tuh ujung-ujungnya agamanya pindah. Akhirnya ikut yang cowok Ya, gitu maksudnya. kalau cowok pun juga tergantung sih sebenarnya. Kalau dia terlalu bucin sama si cewek, bisa aja dia ngikut yang cewek gitu kan ya. Ya. Atau mungkin agamanya yang sebelumnya nggak terlalu kuat juga bisa ngikut juga gitu. Nah jadi itu bahayanya sih gitu. Iya itu kan bahayanya kenapa kita nggak boleh beda agama kan gitu. Iya, Tapi kok tadi pacaran. pertanyaanku Kenapa kalau lingkungan kan ya? bukan kenapa kok Tuhan memberi kita cinta kepada orang yang beda agama. Kalau Tuhan melarang kita cinta beda agama. Tapi kok cinta itu ada gitu. Ayo. Aku dulu mikir gitu lah, aku sampai mikir gitu. Kok kenapa? Karena aku suka mikir ya. Kenapa kok nggak boleh pacaran beda agama? Tapi Tuhan mengizinkan memberikan cinta kepada dua orang yang beda agama. Iya, Sehingga terjalin hubungan. iya itu. Nah balik lagi sih ke statement aku yang awal. Iya. Aku bisa cinta sama yang beda amin dan beda iman. Iya. Itu kan karena pemikiranku sendiri. Kalau aku menganggap yang seiman dan seamin itu saudara. Jadi kan nggak mungkin kan ya kita mencintai saudara sendiri gitu. Jadi karena pemikiran ya. Jadi kayak aku mencintai orang asing gitu kan ya. Hmm. Istilahnya kayak gitu. Tapi juga ada yang beda itu karena latar belakang keluarganya bisa jadi. Atau latar belakang yang lain gitu. Kayak misalnya dia trauma sama yang seiman dan seamin gitu. Mungkin dulu pernah disakiti atau mungkin dulu pernah kayak beda pendapat dan sebagainya macamnya. Oke, nah jadi menurutmu dulu perasaan cintamu ke dia itu dari Tuhan atau bukan? Sebenarnya bukan sih. Bukan dari. Berarti ada Iya. perasaan cinta yang bukan dari Tuhan? Iya. Ada ya? Ya maklum lah ya namanya cinta monyet. Gitu. Kadang-kala kan kayak balik lagi sih. Kita itu sebagai manusia. Manusia itu kan melihat luarnya. Tuhan kan melihat hati. Otomatis beda kan Ketika ya. kita akhirnya cinta karena luarnya, berarti itu bukan dari Tuhan ya. Nah. Dari nafsu kita sendiri. Nah, makanya aku sekarang susah sih. Karena ya itu. Iya, iya. Tapi ya itulah ya. Mari kita melanjutkan topik yang lain. Itu gara-gara dulu ada seorang hamba Tuhan, Tuhan. Namanya inisial Anita. Kak Anita. Ya paham. Itu ya itu sempat di waktu hari Jumat, persekutuan Jumat dia sempat khotbah. Ya kalau cintanya beda agama berarti itu bukan dari Tuhan. Wah aku dengar statement itu langsung terus oh jadi ini. Karena selama itu sebelum itu aku mikirnya semua yang namanya cinta itu dari Tuhan. Tapi sejak momen itu aku sadar ada cinta yang bukan dari Tuhan. Yes. Jadi cinta beda agama itu bukan dari Tuhan. Nah sama kayak kasih juga sih. Kasih itu kan ada berbagai tipe. Nah kadang-kadang kan kasih itu ada yang kasih yang nafsu gitu. Jadi mungkin cinta juga bisa ada yang nafsu. Cuma Ke karena arah nafsu sana, doang. ya, Bukan iya. karena cinta yang melihat hati Yang gitu. sesungguhnya, oke. Kita kembali ke pergaulan. Itu tadi pergaulan kok ya, kan pergaulan bisa sampai sana memang ya kan ya. Iya. Karena pergaulan sangat luas. Iya itu. Jangan sampai ke pergaulan bebas tapi. Oke. Oke. Nah terus nih mau nanya kalau Komeli. Misalkan Komeli ditempatkan di lingkungan yang tadi itu kan ya. Di lingkungan yang berbeda. Yang berbeda. Tapi Komeli harus mempengaruhi. Aku berbeda, aku tak sama. Oke terus. Apakah Komeli bisa melakukannya gitu? Membawa orang-orang itu ke jalan kebenaran. Kalau jawaban yang rohani ya. Harusnya bisa. Kita mulai ya jawaban rohani. Kita bisa asalkan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan Kristus. Haleluya. Karena hanya dengan kekuatan Kristus kita mampu mengubah lingkungan kita. Oh, iya. Tapi realita tidak seindah ekspektasi. Iya. Kadang ya itu struggle juga sih mungkin sebagai anak Tuhan nih kita
aku ingin mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi ketika langsung di lapangan ketemu momen kayak gitu, Ciut duluan kan ya. kan ya kadang kita bingung ya apa caranya mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi apakah bisa kalau dari realita yang aku hadapi, sulit, asli sulit. Jadi memang aku jadi lebih tipe orang yang gak menyerang secara frontal, aku lebih ke ya menunjukkan dari apa yang aku lakukan. Yang paling nyata kan ya waktu kuliah ya kan ya. Apalagi aku terlibat dalam dulu himpunan mahasiswa, hima yang mana mayoritas jelas berbeda. Aku Ya paling paham berbeda. kok. Tapi akhirnya bisa jadi wakil ketua. Sombong. Enggak, ini kan maksudnya cara Tuhan. Jadi ya aku enggak memberitakan Injil secara langsung Yesus adalah Tuhan waktu rapat hima gitu enggak. Enggak, cuma ya Ntar bisa dituruni. nah iya, cuma ya mereka tahu kalau aku beda dan mereka nerima karena dari aku pun menerima gitu. Dan sering juga dialog-dialog tanya tentang perbedaan agama, diskusi agama dan ya mungkin ya sebatas ya yang bisa aku lakukan sampai di sana sih. Diskusi kali ya. Iya, jadi ya mungkin bagianku di sana aku meranggap kayak ya mungkin ini bagian yang Tuhan kasih ke aku. Meskipun memang ya ada momen-momen yang waktu kuliah itu yang saat ini aku ngerasa kok eman gitu. Seharusnya kita bisa masuk kan Seharusnya ya. karena dulu belum belajar gitu. Iya sama aku juga merasakan Belajarnya yang baru-baru ini belajar terus aku jadi flashback. Oh ada 1, 2, 3 momen di mana seharusnya bisa. itu kesempatan karena mereka yang mulai cari gara-gara harusnya aku bisa masuk. Tapi waktu itu aku cuma milih untuk say no sehingga cuma diam gitu. Ya sempat ada penyesalan 1, 2 Bahkan kayak sampai gitu. ikut-ikut mungkin kali ya. Jadi ada momen penyesalan 1, 2 kayak gitu. Ya itu. Ya, semacam itu. Oke, nah jadi aku punya teman. Oke, kamu punya teman ini. Mary punya teman. Lagu-lagu lama semua laguku. Jadi lagu semua ya. Nah terus temanku itu punya statement gitu. Sangat mudah dalam berteman gitu kan ya. Alasannya pasti tanya dong ya, yang bagiku khusus aku gitu kan ya. Bagiku itu sangat sulit untuk berteman atau bersahabat lah ya. Kalau teman sih banyak kan kenalan doang. Tapi kalau bersahabat itu kan sangat sulit gitu kan ya. Nah aku tanya kenapa gitu, kamu jawab yang seperti itu. Nah dia bilang kalau kamu adalah tipe orang yang berteman dengan semua orang dengan secara tulus, itu pasti mudah gitu kan ya. Kamu gak mandang gender, gak mandang perbedaan dan lain-lain. Nah dari situ kebetulan kita minggu ini episode kali ini membahas tentang itu gitu. Nah menurut Koko statement itu gimana gitu? Statement yang pertama yang kedua, yang mana? Yang berteman itu pertama, gak mudah. Enggak sih yang kedua. Yang jangan berteman dengan semua orang atau bertemanlah dengan semua orang. Bertemanlah dengan semua orang. Sementara kan ya itu gak semua teman itu ya gitu kan. Kadang kan kita menghindar kalau ketemu teman yang ini pernah dibahas di episode Fake Friend ya yang cukup terkenal, teman-teman bisa lihat. Jadi memang teman-teman bisa. jangan berteman dengan siapa saja, harus pilih-pilih memang. Nah itu. Harus pilih-pilih. Berarti harus pilih-pilih gitu pilih-pilih. kan ya. Mengasihinya semua, tapi kalau untuk teman bergaul harus milih memang. Pergaulan harus dipilih. Oke, berarti Komel itu termasuk orang yang selektif lah istilahnya. Siapa saja oke, aku senyum ke semua orang. Tapi ketika aku tahu dia nggak bener, ya aku nggak bergaul dengan dia maksudnya. Cuma kalau say hi, ya say hi, tetap oke, tetap tulus. Butuh bantuan ya tolong. Asalkan nggak ujian. Asal iya. Kalau misal ujian aku mau ngomong, mending H-1 ayo belajar bareng, aku masih gitu. Oke, paham. Berarti seperti itu sih. Kamu setuju kan? Sejujurnya 100% tidak setuju. Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita berteman gitu kan ya, kadang-kadang kan yang namanya teman atau sahabat itu kan pasti ada satu frekuensi kan ya. Kalau kita tetap memaksakan untuk bergaul atau berteman atau bersahabat sama orang yang enggak sefrekuensi itu kan sulit. Itu namanya sama aja kayak kita orang munafik kalau menurutku sih. Akhirnya jadi fake friend. Iya. Tonton fake friend. Jadi sudah terkenal. Jujur aku gak setuju gitu. Yes. Jadi kamu lebih setuju memang kita harus memilih ya kan ya. Jadi aku lebih setuju berteman itu sulit.
Teman itu ya. Tapi ya mungkin teman-teman beda pendapat ya silakan komentar di bawah. Memang bicara teman itu luas dan gak ada habisnya Iya. ya. Tapi gak kerasa ini durasi kita udah berjam-jam Panjang. sepertinya. Gak tahu nih berapa menit ini ya. Ya Jamnya mungkin ketutupan. bisa dari Komeli dulu ingin menyampaikan sesuatu. Enggak, sebelum kita ke arah penutup, nanti ini enaknya judulnya apa ini? Ini terlalu luas loh. Ada beda agama, ada tentang pertemanan, ada tentang ada tentang gini-gini. Enaknya menurutmu yang mana yang dijadikan judul? Supaya lebih catching, ya, lebih menangkap. Gitu ya. Kalau menang dalam pergaulan kan mungkin bisa lebih dikemas gitu. Ada saran nggak? Enggak. Dari yang tadi kita bahas. Kemenangan dalam pergaulan sehat. Tapi orang lebih senang yang gak sehat. Ya itulah ya. Jadi judulnya gak sehat nih. Iya. Oke, nanti ini judulnya gak sehat ya teman, tapi isinya sehat. Oke. Iya. Silakan Mary, apa yang mau disampaikan kepada penonton A3 hari ini? Oke, ya jadi yang mau disampaikan yaitu ya teman-teman, yang pastinya yang pertama nih, kalau teman-teman ketemu pergaulan yang negatif, yaitu balik lagi ada dua kemungkinan. Teman-teman mau milih mempengaruhi apa dipengaruhi. Nah aku selalu ingat kata-kata orang, entah itu siapa aku lupa, jadilah orang yang mempengaruhi. Nah kenapa? Karena ketika kamu mempengaruhi, kamu bisa jadi contoh buat banyak orang gitu. Dan kamu gak akan mudah untuk dipengaruhi orang lain. Itu bukan berarti kayak orang yang gak menerima gitu kan ya. Tapi usahakanlah untuk selalu mempengaruhi gitu. Maksudnya bukan pengaruh yang negatif ya teman-teman, tapi pengaruhi dalam bentuk positif gitu. Sama itu positif, teman-teman harus perjuangkan gitu. Nah yang kedua, kalau teman-teman ketemu dalam lingkungan yang negatif, tapi teman-teman mau mengubahkan untuk menjadi positif gitu. Teman-teman harus jadi role model, harus jadi contoh gitu, kayak Komeli tadi gitu kan ya. Nah ketika teman-teman jadi contoh, misalkan mungkin teman-teman pernah lihat video tentang satu orang buang sampah gitu. Mungkin kalau kita lihat sampah itu kan banyak orang cuek gitu kan ya. Nah tapi ketika sampah ada, sembarangan ini maksudnya. ya bukan sampah di tempat sampah Iya, ya. bukan sampah sembarangan, blek. Terus? Makan permen pluk. Oke. Nah tapi ketika ada satu orang yang mulai mengawali untuk membuang sampah pada tempatnya, otomatis kan semua orang kayak aware gitu kan ya. Kayak menyadari, oh iya kita seharusnya juga berubah juga kayak dia gitu kan ya. Karena ketika kita membuang membuang sampah pada tempatnya, kita kan mengurangi polusi, pencemaran juga gitu kan ya. Nah itu kan sangat bagus untuk mata, untuk hidung, untuk yang lain-lain. Untuk kesehatan lah. Ya, karena mata kan mengurangi pemandangan jelek-jelek lah ya. Kalau hidung kan bau busuk dan yang lain-lain gitu. Jadi itu bagus buat kesehatan kita gitu. Jadi ya itu teman-teman, usahakan untuk bawa mereka dulu ke setidaknya menegur lah. Karena Rasul Paulus juga mengajarkan kita untuk tegurlah saudaramu yang dalam kondisi kurang benar atau tidak benar nanti gitu. Nanti dicari ya ayatnya ya. Ya, nanti cari sendiri. Korintus, Efesus, Filius, semua suratnya Paulus disebut. Itu. Kalau memang gak bisa, doakan. Kalau doakan tetap gak bisa, percayalah kalau hidup ini kan berproses gitu kan ya. Bumi berputar kan ya. Ya itu. Pasti kalau bumi bulat berputar, kalau bumi datar enggak. Kita anggap bumi bulat. Jadi anggap saja berputar. Iya. Nah itu pasti akan ada satu titik di mana dia bisa berubah gitu. Kalaupun dia gak berubah, ya anggaplah dia sengaja diciptakan Tuhan untuk menjadi contoh bagi kita semua gitu. Jadi jangan lupakan untuk teman-teman bisa membawa ke arah yang lebih baik lagi gitu. Itu Mary Gordon Lewis. Aku jadi ingat satu ilustrasi yang sangat terkenal ya. Mungkin kamu ya tahu, semua tahu, tapi nggak ada salahnya kita bawa ilustrasi itu ke sini ya. Jadi ini kita punya gelas. Anggaplah gelas ini berisi air panas ya. Ya.
Ini kita pinggirkan dulu. Jadi gelas ini berisi air panas gitu ya. Ini lingkungan lah, ini lingkungan kita, ada sebuah lingkungan air panas gitu. Terus ada satu pribadi namanya telur. Ya, anggap ini telur ya teman-teman, ini telur. Telur ini ya ketika kalau dijatuhkan ya pecah ya kan, rapuh ya kan, pribadi yang rapuh. Mungkin ada dari kita pribadi yang rapuh gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke satu lingkungan namanya air panas, anggap masuk ya itu ya, masuk. Terus selama dia berproses di lingkungan itu, dia keluar dia jadi pribadi yang berbeda, dipengaruhi oleh lingkungannya jadi telur rebus. Bisa dimakan. Bisa dimakan, tapi paling enggak kalau jatuh enggak pecah ambiar. Mungkin retak ya kan ya, tapi enggak pecah, dia jadi pribadi yang lebih kuat. Oke. Ada pribadi lain, namanya pribadi apa Mer? Minta tolong diambilkan satu. Yang panjang-panjang aja. Nah iya. Namanya wortel. Belum, jangan dulu. Wortel ini sebelum dicemplungkan gimana sifatnya? Karakternya? Wortel mentah? Iya mentah. Lunak keras? Keras. Keras ya kan ya. Gigit itu bisa tapi keras ya. Atos ya. Rontoko. Dijatuhkan kuat ya, keras ya kan ya. Keras. Dia masuk satu lingkungan air panas masuk. Terus dia berproses dalam lingkungan itu gitu ya. Matang jadinya. Mungkin ada kan dari kita orang-orang yang keras gitu terus masuk ke lingkungan terus keluar jadi diambil merek keluar nih. Jadi pribadi yang akhirnya lunak ya kan ya. Lunak. Dipatahkan mudah gitu ya. Anggap ini roller patah. Nah. Ya, jangan dipatahkan. Jadi ada pribadi satu, dua gitu beda-beda. Ada orang yang motivasinya mungkin kendur, masuk lingkungan jadi semangat. Satunya orang semangat masuk satu lingkungan jadi kendur. Ya kita bisa memilih sih. Karena lingkungan apa saja yang ada, kita bisa milih mau jadi pribadi yang mana. Tapi ada pribadi ketiga. Ada pribadi ketiga, Mer. Ambilkan salah satu sembarang apa. Oke, ada pribadi ketiga namanya kartu. Bukan ya, ini kartu misalkan. Pribadi ketiga namanya kopi. Oke, anggap ini bubuk kopi ya kan ya. Begitu kopi ini masuk ke lingkungan air panas. Menyatu. Iya, yang terjadi bukan kopi yang diubah. Tapi air yang diubah. Kopi yang mengubah lingkungannya. Jadi setiap kita punya Tuhan yang memampukan kita untuk mengubah lingkungan kita. Jadi lebih baik, jadi lebih harum, jadi lebih wangi, bisa dinikmati ya kan ya. So, terserah ke teman-teman mau pilih yang mana. Iya, berproses lah. Saya pilih kopi. Sudah jelas kalau statementku kopi. Oke, ya. Buat yang gak suka kopi ya anggap aja teh gitu ya. Mungkin gak suka kopi masalah ilustrasi ya bukan kalau masalah itunya. Kalau gak suka teh anggap saja itu yang lain. Yang lain lah, yang kalian suka lah. Mungkin gula, manis kan ya. Oke, jadi terima kasih Mary untuk waktunya hari ini. Kan dulu-duluan. Terima kasih juga. Iya kan ini host kita cepet-cepetan gitu. Iya. Jangan lupa. Mungkin sekian buat kali ini. A3 hari ini. Jangan lupa terus saksikan A3 setiap hari minggunya. Jam 5 sore. Hanya di Battle Teens KPS. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, share, turn on notification. Dan kami tunggu komen teman-teman ya. Iya. Biar rame. Iya. Kalau perlu punya teman yang tidak seiman dan seamin, boleh juga di-share. Karena kita ini asalkan jangan gontok-gontokan, bahaya. Share kemanapun, ke IG, Facebook, WhatsApp semua di-share ya, biar mungkin banyak yang boleh mendapat berkat. Ya. Berubah ke jalan yang lebih baik. Itu dia, oke. Kita pamit undur diri, Tuhan memberkati. Oh, aku ingat penutupnya Mary. Jangan lupa ambil yang baik-baiknya, yang buruknya dibuang saja. Ya kan? Oke, God bless you all.